ini saya akan mempresentasikan rancangan analisis kualitatif untuk sampel kelas C, yaitu merkuri 2 sianida, serta analisis cemaran tembaga pada kunyit. Dalam rancangan ini, saya mengintegrasikan panduan textbook Vogel dengan prinsip Green Analytical Chemistry atau GAC. Untuk memastikan praktikum yang dilakukan tetap efektif, tetap akurat, namun juga seminimal mungkin menghasilkan limbah berbahaya. Sebelum kita masuk ke bagian teknis reaksi, saya ingin menekankan satu hal penting. Prosedur yang saya rancang bukan sekadar mengikuti instruksi klasik di laboratorium, tetapi saya mengadopsi pendekatan Green Analytical Chemistry atau GAC. Mengapa Green Analytical Chemistry itu penting? Terutama karena kita bekerja dengan zat yang sangat berbahaya, yaitu merkuri dan juga sianida. Kedua zat tersebut, yaitu merkuri dan juga sianida, memiliki toksisitas tinggi, baik bagi kesehatan manusia maupun ekosistem. Dalam pendekatan GAC, kita tidak hanya bertanya apakah hasilnya akurat, tetapi juga bagaimana sih dampaknya terhadap lingkungan dan juga keselamatan kerja. Oleh karena itu, dalam rancangan ini saya menerapkan 3 pilar utama. Yang pertama adalah miniaturisasi. Kita beralih ke skala semi mikro, sehingga menggunakan reagen hanya dalam bentuk tetesan, bukan dalam mililiter besar seperti metode konvensional. Kedua adalah minimalisasi limbah. Dengan volume yang lebih kecil, jumlah limbah beracun yang dihasilkan dapat dikurangi secara signifikan, bahkan hingga sekitar 80%. Dan yang ketiga adalah keamanan maksimal. Seluruh prosedur dirancang agar paparan terhadap uat beracun dapat diminimalkan melalui penggunaan lemari asap dan sistem kerja yang lebih tertutup dan juga terkontrol. Sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu analisis sampel merkuri 2 sianida. Karena sifatnya sangat toksik, seluruh prosedur dilakukan di dalam lemari asam dengan skala semi mikro. Mari kita mulai dengan langkah-langkahnya. Yang pertama adalah uji organoleptik. Secara organoleptik, sampel ini berbentuk kristal putih transparan dan tidak memiliki bau yang khas. Baik, selanjutnya saya akan melarutkan sejumlah kecil kristal ini ke dalam aqueous untuk membuat larutan stok. Larutan ini akan digunakan untuk seluruh uji kualitatif berikutnya. Sekarang kita masuk ke identifikasi kation merkuri 2. Saya akan melakukan 3 reaksi spesifik dari textbook Vogel. Pertama adalah uji natrium hidroksida. Saat saya teteskan NaOH ke dalam larutan, perhatikan perubahan yang terjadi. Larutan tersebut akan terbentuk endapan berwarna kuning cerah. Endapan ini merupakan merkuri 2 oksida dan bersifat stabil, serta tidak mudah larut meskipun larutannya saya goyangkan. Selanjutnya adalah uji amonia. Ketika amonia ditambahkan, akan terbentuk endapan berwarna putih. Reaksi ini merupakan salah satu karakteristik pemisahan kation tertentu dalam analisis kualitatif. Kemudian kita masuk ke bagian yang paling menarik nih, yaitu uji kalium iodida atau Ki. Perhatikan perubahan yang terjadi saat Ki diteteskan. Akan muncul endapan merah cerah yang khas, dikenal sebagai scarlet red precipitate. Namun, jika Ki ditambahkan dalam jumlah berlebih, terjadi perubahan yang menarik nih. Endapan merah tersebut perlahan akan larut kembali dan larutan menjadi jernih.
Fenomena ini menunjukkan pembentukan kompleks larut, yaitu tetraiodomerkurat 2. Selanjutnya, kita masuk ke identifikasi anion cyanida. Untuk memastikan keberadaan ion Cn, saya melakukan uji biru Prusia. Saya menambahkan larutan FeSO4 dan juga FeCl3. Kemudian saya asamkan dengan HCl. Perhatikan hasilnya. Terbentuk warna biru tua yang sangat pekat. Warna ini dikenal sebagai biru Prusia yang menjadi indikasi kuat adanya ion cyanida dalam sampel. Dengan demikian, analisis kualitatif ini mengkonfirmasi bahwa sampel yang diuji adalah HgCN2 atau merkuri 2 cyanida. Selanjutnya, kita beralih ke bagian yang kedua, yaitu analisis cemaran logam tembaga pada kunyit. Pada prinsipnya, logam tidak dapat langsung dianalisis dari matriks tumbuhan dalam bentuk padat. Oleh karena itu, kita perlu melakukan proses pemisahan terlebih dahulu, yaitu destruksi sampel. Di sini, saya menggunakan metode destruksi basah dengan prinsip GAC. Pertama, saya menimbang sekitar 1 gram serbuk kunyit berwarna orange ini, lalu memasukkannya ke dalam labu reaksi. Selanjutnya, saya menambahkan campuran asam nitrat pekat dan hidrogen peroksida. Campuran tersebut berfungsi untuk mengoksidasi seluruh senyawa organik dalam sampel. Saat proses pemanasan dilakukan, terlihat adanya uap berwarna coklat yang keluar. Secara perlahan, warna orange pekat dari kunyit mulai memudar. Setelah sekitar 15 menit, larutan berubah menjadi jernih kekuningan. Ini menunjukkan bahwa seluruh komponen organik telah terdegradasi dan hanya menyisakan ion logam dalam larutan asam. Setelah larutan dingin, kita masuk ke tahap identifikasi tembaga. Yang saya lakukan pertama adalah uji menggunakan amonia. Ketika amonia ditambahkan ke larutan hasil destruksi, terjadi perubahan warna yang sangat khas. Larutan berubah menjadi biru safir yang pekat. Warna biru ini merupakan indikasi terbentuknya kompleks tetraamin tembaga 2, yaitu CuNH3,4,2+. Selanjutnya, kita lakukan uji konfirmasi kedua menggunakan kalium ferrocyanida atau K4FeCN6. Saat reagen ini ditambahkan, muncul endapan halus berwarna coklat kemerahan. Endapan ini memperkuat indikasi bahwa terdapat cemaran ion tembaga dalam sampel kunyit tersebut. Dari seluruh rangkaian analisis ini, kita dapat menarik beberapa kesimpulan yang penting. Pertama, analisis kualitatif bukan hanya tentang mencampurkan zat dan melihat perubahan warna. Tetapi, lebih dari itu, kita sedang memahami proses kimia yang terjadi secara mendalam. Kedua, dengan menerapkan prinsip Green Analytical Chemistry, kita dapat melakukan analisis yang tetap akurat namun jauh lebih aman. Melalui metode semi-mikro ini, penggunaan senyawa berbahaya seperti merkuri dapat dikurangi hingga sekitar 80% banyaknya.
Dan yang terakhir, pendekatan ini menunjukkan bahwa kimia analitik modern tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada tanggung jawab terhadap lingkungan dan juga keselamatan kerja. Demikian presentasi dan juga demonstrasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua.